Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Susanti dari Prodi PGMI semester 3. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Bapak Ujang Dede Nurul Hakim MPD. Di sini saya ingin sedikit membahas mengenai hadis yang berkaitan dengan niat. Niat merupakan unsur penting dalam sebuah ibadah, di mana sah atau tidaknya ibadah bergantung pada sah atau tidaknya niat orang yang melakukan kebaikan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman tentang niat sangatlah penting untuk diketahui setiap muslim, agar bisa melaksanakan ibadah dengan benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dapat kita lihat di sini terdapat salah satu contoh hadis yang berkaitan dengan niat, yang artinya segala sesuatu bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau seorang perempuan yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut. Sebelumnya, hadis tersebut merupakan contoh salah satu hadis masyhur yang bertaraf sahih, di mana diriwayatkan oleh dua imam besar, yaitu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Mayoritas ulama salaf berpendapat bahwa hadis tentang niat ini sepertiga Islam, di mana Imam Ahmad juga mengatakan bahwa pokoknya Islam dibangun atas 3 hadis, yaitu yang pertama hadis innamal amalu binniyat, yaitu sesungguhnya amal itu bergantung dengan niat. Yang kedua yaitu hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka amal itu tertolak. Yang ketiga yaitu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Mengenai penjelasan hadis yang tadi, yang pertama yaitu yang dimaksud dengan innamal amalu binniyat adalah bahwa amal-amal itu bisa menjadi rusak atau tidak, diterima atau ditolak, diberi pahala atau tidak, semua itu disebabkan oleh niatnya. Yang selanjutnya yaitu niat secara bahasa berarti al-qasdu, yang berarti maksud atau tujuan. Sedangkan niat secara syar'i adalah tekad dalam mengerjakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya yaitu niat letaknya di dalam hati, dan ia merupakan amalan hati. Niat sama sekali tidak ada hubungannya dengan lisan maupun anggota badan, sehingga niat seseorang tidak dapat dinilai dari lisan dan perbuatan pelakunya, di mana yang mengetahui niat seseorang hanyalah ia sendiri dan Allah Ta'ala. Yang selanjutnya yang dimaksud dengan wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwa manusia akan mendapatkan sesuatu dari apa yang ia niatkan. Niat juga merupakan pembeda antara ibadah dan juga rutinitas. Bukan hanya itu, niat juga merupakan pembeda antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Apabila kita makan atau minum karena memenuhi keinginan, maka makan dan minum kita dinilai sebagai rutinitas. Namun, apabila kita makan atau minum karena memenuhi perintah Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31, maka makan dan minum kita dinilai sebagai ibadah. Inilah yang menunjukkan bahwa niat bisa menjadikan pembeda antara ibadah dan juga rutinitas. Adapun yang dimaksud dari penggalan hadis paman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, perlu ditekankan lagi bahwa nilai yang diambil dari hijrah tersebut bukan dari apa yang tampak pada hijrahnya, namun nilai yang diambil adalah dari maksud, tujuan atau niat hijrahnya. Yang selanjutnya mengenai penggalan hadis wa man kanat hijratuha lidunya yusibuha aw imra'atu yankihuha fa hijratuhu illa ma hajara ilaihi, adalah barang siapa yang niat hijrahnya dari negeri kafir menuju negeri Islam kepada selain Allah, yakni karena ketamakannya terhadap dunia atau karena ingin menjumpai wanita yang ingin ia nikahi agar bisa menikahinya, maka hasil atau nilai dari hijrahnya hanya kepada apa yang ia niatkan.
Dalam hadis juga disebutkan bahwa banyak sekali perbuatan yang tergolong ke dalam amal keduniaan, tapi karena amal tersebut didasari oleh niat yang ikhlas, maka tergolong menjadi amal akhirat. Dan juga banyak sekali perbuatan-perbuatan yang tergolong ke dalam amal akhirat, tetapi ternyata ia tergolong ke dalam amal dunia karena dengan niat yang buruk atau tidak ikhlas. Rugi sekali jika kita beramal dengan niat untuk hal dunia. Dan realitasnya, sebagian besar dari manusia dalam menuntut ilmu hanya untuk kepentingan dunia semata. Misalnya, demi mendapatkan ijazah, demi mendapatkan gelar, demi mendapatkan nilai, agar mendapat pekerjaan tertentu, dan lain sebagainya. Padahal, kalau kita lihat dari sisi agama, yang namanya menuntut ilmu itu termasuk kategori ibadah, di mana ketika kita berniat menuntut ilmu hanya karena Allah, maka proses dalam menuntut ilmu tersebut akan baik. Niat yang baik dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu pasti akan memperoleh hasil yang baik, yaitu pahala di akhirat sekaligus di dunia akan mendapat hasil belajar yang baik dan kemanfaatan ilmu tersebut nantinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.